Selamat datang Mas Seno. Iya, selamat datang Mas Cherry. Panggilnya siapa ini? Oh, boleh terserah bebas. Tadi kan belum ini Mas, namanya panjangnya siapa? Nama saya Cherry Surya Pradana. Biasa dipanggil oleh siapa saja, tapi mereka biasa memanggil saya Cherry. Dowo atau Malan. Oh, dua-duanya Cherry. Dua-duanya Cherry ya, Cherry semua. Oh iya, siap. Mas Seno ini, wah itu duta museumnya miring-miring itu Mas. Oh iya, wah, Mas. Oke. Beneran dulu. Oke. Siap. Mas Seno ini adalah runner up Duta Museum DIY tahun 2022. Oh, iya Mas. 2022? Jadi kalau di Duta Museum itu kita ada pemilihannya 2 tahun sekali gitu. Tapi sebelum tahunnya kita udah ada pemilihan. Jadi misalkan 2020 tapi pemilihannya 2019 akhir gitu. Nah, tapi masa kerjanya gimana itu Mas? Masa kerjanya juga dimulai dari tahun itu Mas, dari tahun yang kita sematkan 2022, jadi kita juga baru mulai di Januari 2022 sampai dengan Desember 2023 kayak gitu. Oh. Nah, tapi kalau sekarang kegiatannya ngapain? Kan ini sudah dapat selempang ya, udah dari kemarin akhir awal Desember kayaknya. Kita juga udah mulai ke museum masing-masing sebenarnya. Cuman dalam artian kita masih ada pengenalan, maksudnya observasi, terus juga masih ada kayak ada beberapa museum yang memang di situ ada penyambutan secara resmi kayak gitu. Seperti itu. Contoh misal yang resmi itu kemarin teman saya ada yang di Suno Budoyo, ada yang di Ulen Sentalu, itu juga benar-benar Keraton juga ada disambut dengan sebagai intinya pengenalan lah seperti itu. Oh iya. Ini kayak ada putus-putus itu nggak apa Mas? Putus-putus di mana ya? Maksudnya itu tadi ada sepertinya di telinganya gitu ya. Oh, di tapi kalau aja. di ininya enggak ada aman. Masalah sih. Aman sih. Oke. Mungkin agak geser aja. Aman. Nah, itu tadi kalau ke masa kerjanya baru besok di tahun 2022, tapi sekarang masih observasi gitu ya. Tempatnya di mana Mas? Kalau saya kebetulan dapat di Museum Gempa Profesor Dr. Sarwidi gitu. Di Kaliurang itu Mas, kebetulan di atas. Apa itu? Jadi Museum Gempa itu museum sebenarnya mau jelasin dulu teman-teman. Jadi museum itu ada 3 base. Yang pertama tuh base-nya ada seni dan budaya, yang kedua ada sejarah dan perjuangan, nah yang ketiga itu ada pendidikan dan sains kayak gitu. Nah kebetulan Museum Profesor Dr. Sarwedi ini adalah salah satu museum yang berbasis pendidikan ataupun sains itu tadi kayak gitu Mas. Dan di situ membahas awal mula gempa, terus juga bagaimana cara menanggulangi kita kalau misalkan ada gempa, pengenalan gempa dan sebagainya kayak gitu. Tentang pengenalan gempa. Tapi Profesor Sarwidinya masih ada. Alhamdulillah. Beliau sebagai apa sekarang? Kuratornya? Jadi kalau Profesor Dr. Sarwidinya ini beliau sendiri sebagai pendiri Museum Gempanya. Jadi Museum Gempa itu mungkin kalau teman-teman kok nggak tahu ya, karena memang masih awam dalam artian masih ada lagi dimulai atau berdirinya itu sejak tahun 2015-2016 kayak gitu. Itu baru ada. Makanya juga mungkin untuk generasi kita ataupun teman-teman sekarang kayak Museum Gempa tuh di mana? Oh ternyata ada ya. Ya ada di atas itu di Museum Gempanya tuh di daerah Kaliurang. Jadi Tugu Udang itu nanti ke arah kanan, lurus nanti masuk agak. Oh sudah masuk Kaliurangnya? Gitu. Enggak, sudah masuk Kaliurangnya Mas. Di atas kayak gitu. Jadi kalau untuk pengembangan museumnya sendiri seharusnya sudah mulai dari kemarin waktu ini ya COVID ya teman-teman. Cuman karena COVID jadi tertunda. Jadi sekarang masih yang menjalankan program kerja yang seharusnya saja seperti itu. Nek program Duta Museum itu apa sih Mas? Jadi kalau Duta Museum sendiri itu apa sih teman-teman? Nah kalau Duta Museum itu adalah program dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimulai pada tahun 2014 sebagai sarana untuk mengenalkan museum lebih ramah lagi kepada seluruh masyarakat. Kan mungkin kalau masih banyak kan sekarang stigma di masyarakat itu kayak mengenal museum itu museum sesuatu yang mungkin kuno ataupun juga membosankan. Nah, dengan adanya Duta Museum sendiri diharapkan sebagai tonggak promosi dan juga mengenalkan kepada masyarakat di luar sana bahwa museum itu sekarang sudah berbeda, sudah lebih ramah terhadap masyarakat dan juga memang tempatnya itu nggak cuma sebagai tempat belajar saja, tapi juga bisa untuk menjadi tempat mungkin foto-foto, wisata ataupun juga mungkin sebagai tempat kita sendiri untuk mengenali identitas budaya dan bangsa Indonesia seperti itu. Sebentar ya. Kalau Duta Museum itu ada luarannya nggak sih? Dia setelah selesai itu harus ngapain? Atau ketika menjadi Duta Museum ada tugas-tugas apa yang harus dikerjakan? Jadi kalau Duta Museum sendiri kita ada di bawah naungan Ikatan Duta Museum DIY gitu. Jadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ada singkatannya nggak itu? Singkatannya apa Mas?
Ikatan Duta Museum DIY itu? Aku nggak hafal. Ada tapi ada. Ya wes nanti. Aku nggak hafal ya. Jadi masih newbie soal. Ya bener masih newbie, masih belum ada 2 bulan dulu ada. Oke, jadi Duta Museum sendiri nanti kita setelah selesai kita di bawah naungan itu. Tapi kalau apa sih yang dilakukan Duta Museum selama masih menjabat? Nah, kita ada banyak banget program kerja yang di situ ada program kerja dari bisa dibilang 3 program kerja ya teman-teman. Jadi yang pertama dari dinas kebudayaannya sendiri itu kita pasti ada program kerja yang diharuskan menjalankan itu sifatnya kelompok dalam artian kolektif banyak gabungan beberapa museum kayak gitu. Ada juga program kerja dari tiap museumnya sendiri. Jadi tiap museum itu pasti juga punya program kerja yang dilakukan setiap tahun. Nah, yang ketiga itu program kerja dari Duta Museumnya sendiri kayak gitu. Oke. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman mau tahu nih kegiatannya apa aja bisa dipantau terus di Instagramnya Duta Museum DIY kayak gitu. Nah, karena atau di tiap museumnya. Jadi kita sebagai Duta Museum itu nanti ya mungkin kadang ada ya pertanyaan gini, kok dari Duta Museumnya sendiri di Instagramnya kurang sih Mas kayak gitu. Karena Instagramnya masing-masing ya dalam artian ini konteksnya. Karena kita juga ngisi tuh di 3 Instagram teman-teman. Jadi di Instagramnya Duta Museumnya sendiri itu dan juga kegiatan yang di Dinas Kebudayaannya Instagramnya. Jadi kita ngisi konten di sana semua. Jadi kadang kita buat konten yang untuk kita sendiri itu juga masih kan kalau misalkan kita bikin 2 hal yang sama tuh kadang juga membosankan kan. Mungkin kalau misalkan kita ada bikin video yang sama di ini kita setorkan juga di sana tuh kesannya kayak gimana gitu kan mungkin. Nah, jadi kadang memang kita fokusnya ke Instagram dari Duta Museumnya sendiri sih kontennya. Makanya bahkan bisa setiap minggu itu ada lebih dari 3 konten karena ya emang kegiatannya cukup banyak dari 38 museum sendiri. Jadi kayak gitulah teman-teman. Berarti museum-museumnya yang di bawah dinas. Jadi dinas itu bekerjasama dengan Baramus. Nah, Baramus itu badan musyawarah musea itu jadi kayak apa ya teman-teman, kayak organisasi yang menaungi seluruh museum yang ada di DIY. Bahkan itu lebih tua daripada badan museum nasional yang ada di Jakarta itu. Nah, Baramus ini membawahi 38 museum yang resmi. Sebenarnya tuh kalau ditanya, lah DIY itu ada berapa museum sih? Sebenarnya ada lebih dari 40 sekian kayak gitu. Tapi yang bergabung di bawah Baramus hanya 38. Termasuk mungkin museum-museum yang mungkin sekarang baru renovasi. Contoh semisal Museum Gembira Loka. Itu tahun 2020 tuh ada dutanya karena memang di situ masih buka. Tapi gara-gara mungkin Covid ini dan juga masih ada renovasi di sana tutup. Nah, juga ada Museum Batik yang di Museum Batik di Hotel Batik ini di mana Dayam itu. Nah, itu sekarang tutup. Jadi museumnya tutup karena museumnya berbasis dari pribadi pemiliknya dan kebetulan mungkin karena Covid dan kurangnya pengunjung datang akhirnya tutup seperti itu. Oh, saya malah baru tahu kalau Museum Batik tutup. Iya, Museum Batik tutup Mas sekarang Mas. Enggak, masalahnya itu bagian dari penelitian saya, berarti tak coret nanti. Tak ganti berarti. Waduh, repot juga nanti ya. Terus siapa yang mau diambil datanya? Oke. Saya ngambil data wisatawan sih. Ini balik. Jenengan kan ini ya, masih kuliah di saya kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA. Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA. Iya, betul. Jurusannya D4 Usaha Pesanan Wisata. Nyambung banget sama Duta Museum. Nyambung banget kebetulan Mas. Neng kenapa milihnya Duta Museum? Bukan Duta Bahasa atau Duta yang lain? Nah, ini Mas Diajeng tapi. Oh iya, ini kebetulan cerita sedikit menarik ya. Jadi ceritanya target ini tuh tahun ini kan kemarin juga ada pemilihan Dimas Diajeng ya kalau nggak salah. Dimas Diajeng, terus juga ada pemilihan harusnya Duta Genre. Nah, saya tuh sebenarnya ngeplannya pengen masuk Duta Genre dulu. Jadi ada teman saya tuh namanya Andrian Maulana, dia juga paskib gitu Mas. Kita kayak besok mau ikut apa lagi gitu. Nah, dia daftar Dimas Diajeng kayak gitu. Terus kayak yaudah kamu Dimas Diajeng dulu aja, besok sharing ya kalau udah gitu. Nah, sebenarnya saya nggak bilang sih ini kalau saya mau daftar Duta Genre. Tapi ya udahlah, ini ya saya itu waktu saya udah persiapkan. Nah, kebetulan saya daftar sebelum ada Duta Genre itu duluan ada yang namanya Muhibah Jalur Rempah yang di bawah dari Kemendikbud. Nah, saya daftar itu kebetulan alhamdulillah dan lolos dari sekian banyak pendaftar, dipilih 5 kontingen kan Mas, 4 putra 1 putri. Nah, saya lolos dan alhamdulillah malah berkecimpung di situ duluan. Waktu itu mau daftar udah ada pembukaannya Duta Genre. Di bulan apa ya itu waktu Maret, April. Apa itu Duta Genre? Nah, Duta Genre itu duta generasi remaja yang di bawah dari BKKBN. Itu lebih kayak menangani fokusnya tuh lebih di kayak
pendidikan sosial, bukan sosial lagi, pendidikan seksual Mas. Maksudnya untuk remaja. Iya, untuk remaja dan juga kayak keluarga berencana seperti itu. Nah, kayak gitu. Tapi itunya waktu itu saya udah keterima Muhibah Jalur Rempah, tapi ada beberapa jadwalnya yang di situ tuh bertabrakan dengan seleksi dari duta genrenya ini. Setelah itu Agustus tuh kencang banget kan teman-teman. Juli Agustus tuh langsung kencang banget PPKM. Nah, kegiatan jalur rempah sendiri tuh jadi online semuanya. Mau daftar kegiatan duta genre yang udah kayaknya bisa nih disambi kan. Gak bisa, ternyata di cancel karena PPKM itu tadi. Jadi duta genre tahun ini cancel. Nah, ya udah setelah itu kita setahun ini berjalan, aku kegiatannya terus di jalur Laskar Rempah itu tadi, jalur rempah sama teman-temanku. Nah, ada satu temanku ini yang kita juga Laskar Rempah dari DIY, beliau asli Makassar, namanya Mas Ramdhani Rahmat, Mas Apoy yang juara 1 duta museum ini. Nah, kita tuh kegiatan bareng di Laskar Rempah, terus dia di akhir kayak awalnya tuh tanya, ayo Sin daftar duta museum kayak gitu. Nah, saya sendiri tuh ragu dengan kemampuan saya sendiri sebenarnya. Kayak ini enggak apa Mas. Oke. Jadi kayak saya ragu tuh dalam artian aduh bisa enggak ya kayak gitu. Apalagi saya tahu saingannya tuh ini Mas Apoy, seorang yang beliau udah S1 di seni pertunjukan isi. Yang ini Wali, Amanah Wali. Apoy. Oh bukan, beda ya? beda. Ya, oke. Ya, dia kayak prestasinya tuh udah banyak tuh, saya ada kepikiran insecure karena kan duta museum tuh dari 20 tahun sampai 35 tahun ya teman-teman. Jadi kayak ya pastilah saya kan 30 tahun tuh udah ya jauh banget kan pengalamannya. Saya sempat insecure dengan diri saya sendiri kayak bisa nggak ya. Terus ya Mas ini bilang, Mas Ahmad ini bilang kalau kamu nunggu siap tuh nunggu siap kapan kayak gitu. Terus saya juga mikir-mikir ya udahlah ya, nothing tulus lah, coba-coba aja. Daftar, dari sekian pendaftar alhamdulillah dipanggil dari awalnya itu administrasi 170 berapa itu lolos dari 90 orang. Nah, 90 orang ini semuanya ke wawancara teman-teman. Waktu itu di Sono Budoyo, saya lupa tanggalnya. Hari kayak kebetulan dapat hari kedua barengan sama Mas Apoy ini juga, Mas Ramdhani Rahmat. Kita datang barengan gitu. Waktu sampai sana di ruang yang menunggu sebelum dipanggil wawancara, perkenalan satu-satu, wah itu saya makin insecure-nya tuh makin tambah lagi. Karena tahu saingannya kayak seperti apa. Dan waktu perkenalan tuh ada bahas tentang saya tuh ini contoh semisal aja namanya waktu itu saya masih ingat, dan kebetulan beliau juga jadi juara 3, namanya Mbak Sheila Sanjaya. Itu dia berdiri, dia bilang saya seorang ibu 1 anak, saya punya founder ini bisa udah pengalaman gini-gini. Wah, di hati saya tuh udah kayak astagfirullah, ini sainganku udah gak main-main lagi gitu loh, saingan lulusan UGM, ISKI dan sebagainya. Sedangkan saya masih anak yang umurnya 20 tahun nih, masih kalau ditanya pengalaman ya pasti udah jauh beda banget lah sama beliau-beliau yang udah ada di sana kayak gitu. Terus akhirnya ya udahlah, saya cuman bisa berdoa aja, yakin waktu itu. Terus akhirnya wawancara tuh juga kita wawancaranya 3-3 Mas. Jadi kayak sidang kalau mau tahu. Jadi di depan itu ada 5 juri. Ada 5 juri, ada kameramen di sebelah itu ada kayak juga penonton atau entah juri juga seperti apa yang nilai. Kita tuh bertiga di depan gitu. Jadi bener-bener kayak di sidang gitu. Wah. Lalu saya kayak deg-degan tuh karena saya dulu juga pernah wawancara tuh di Paskib ya Mas, Paskibraka kan, tapi kan cuma 1 vs 1 ya, atau 2 vs 1. Jadi kayak masih enjoy di ruangan lah. Lah ini saya lihat dari postingan duta museum yang hari sebelumnya, karena saya hari kedua, wah Pak kayak sidang nih, deg-degan banget ya pasti kan, kayak wah ini pertanyaannya pasti macam-macam dan sebagainya. Nah kebetulan ya udah ikhtiar bisa, ya udah alhamdulillah lolos, malah nggak nyangka jadi juara 2, nggak nyangka sekali. Karena saingannya udah kayak gitu, jadi masuk aja udah kayak alhamdulillah banget seperti itu. Oke. Asik banget. Iya. Apalagi waktu dikasih tahu besok grand finalnya di CCM ya. Di mall. Terus dilihat banyak orang gitu kan. Apalagi dikasih tahu besok ada pertanyaan, jawab 30 detik udah. Aduh, udah. Ini malah menarik. Pertanyaannya apa? Yang ditanyakan ke Seno waktu itu. Iya, jadi waktu itu kebetulan ini kan jadi ceritanya gimana ya teman-teman. Jadi yang dapat pertanyaan itu cuma 10 besar. Jadi waktu di malam penganugerahan itu nanti ada pemanggilan 10 besar gitu. Kita tuh nggak ada yang tahu, nggak dikasih tahu nih siapa yang 10 besar. Tiba-tiba nama saya itu dipanggil nomor 1 lagi gitu. Kayak astagfirullahaladzim, udah kayak deg-degan nih, jantung mau copot nih. Apalagi kita tuh tahu kalau misalkan kita dibuka 5 materi, cuman kita dikasih tahu sama sekali soalnya gitu loh Mas. Cuman dikasih latihan aja waktu kayak bersih bersihnya itu 30 detik ya waktunya, 30 detik buat ngomong aja. Perkenalan udah cukup gitu ya, udah kelar, tapi ini ternyata harus jawab pertanyaan. Ya udahlah ya. Jadi waktu itu saya dapat pertanyaan dari Ibu Sakti. Beliau merupakan profesor sastra Jawa di UGM. Saya mendapat pertanyaan, bagaimana jika bahasa krama itu hilang di
masyarakat saat ini. Apalagi kan sekarang banyak banget ya sekarang coba nih tarik ke adegan. Jawabannya ini kan menggebu-gebu kan. Tapi saya yakin kemarin waktu jawab kalem gitu kan. Oke. Ya gimana? Mas Seno. Bagaimana jika bahasa krama itu hilang dari muka bumi ini? Oke ya. Izinkan silakan. saya. 30 detik mulai dari besok. Kelar Mas. Iya. Oke, jawaban saya sendiri. Jadi tentunya bahasa krama itu patut untuk dilestarikan karena bahasa krama itu adalah bahasa ibu yang mana kita sebagai bangsa Indonesia sendiri mempunyai lebih dari berbagai macam bahasa, dan bahasa krama itu merupakan bahasa pembeda antara kita bahasa yang kita bicarakan atau kita sering gunakan sebagai untuk keseharian dan juga untuk lebih tua, intinya seperti itu. Jadi jika bahasa krama hilang dari masyarakat ataupun juga kebudayaan Jawa saat ini, tentunya pasti nggak ada yang namanya unggah-ungguh atau sopan santun yang diterapkan oleh generasi muda. Dan jadi nggak ada kayak yang namanya bahasa untuk pembeda mana yang untuk teman-teman kita sebaya, mana yang untuk orang tua kayak gitu, atau mungkin adik kita sendiri itu kan juga pasti ada bahasanya sendiri kayak gitu. Jadi patutnya kita harus lestarikan bahasa krama itu dan kita harus junjung tinggi supaya tidak punah seperti itu. Luar tetap lestari ya. Terima kasih Mas Seno. Ya silahkan duduk kembali. Oh enggak duduk ya? Berdiri itu langsung. Ya berarti kayak putri Indonesia itu ya? Iya Mas. Enggak tahu siapa yang 10 besar, 5 besar gitu. Betul. Ya meskipun dari waktu sebelum-sebelumnya itu pasti ini. Tapi kan kita benar-benar enggak tahu nih juri itu siapa namanya yang disebut gitu kan. Ya itu seperti itu. Ya. Tapi saya yakin kemarin jawabnya lancar, Mas. Lancar gak kayak gini nih. Jadi agak improve ya, teman-teman. Aku lupa. Bisa dicek aja di Instagramnya. Instagram lagi, YouTube-nya Dinas Kebudayaan ada. Oke. Ini Mas, saya lebih nervous lagi karena di tahun sebelumnya yang 2019 itu lebih luar biasa lagi. Jadi waktu itu tuh kalau boleh sharing sedikit, jadi kalau tahun lalu yang Duta Museum tahun lalu itu yang ada di malam grand final itu cuma 10 besar teman-teman. Karena mungkin sistem pemilihannya beda ya. Jadi yang 38 besar udah ada, tapi yang 10 besar aja yang masuk ke atas panggung. Oke. Kayak gitu. Nah, waktu itu juga tahun lalu itu beda, jawabnya 1 menit Mas. 1 menit pertanyaannya. Jadi udah, dan saya lihat streaming sebelumnya itu, wah ini luar biasa ini jawabnya tuh tertata dan sebagainya gitu. Kita cuman bener-bener yang angkatan saya itu semuanya ada 38 orang, jadi kita nggak tahu 10 besarnya siapa, nggak persiapan macam-macam, dan ya udah 30 detik itu bukan waktu yang lama, jadi kayak ya udahlah, yang penting waktu itu kita cuma berdoanya yang penting kita bisa jawab aja lah. Ya itu kayak gitu. Apalagi kan itu di mall ya Mas, 30 detik. Kalau kita nggak bisa jawab tuh muka kita mau taruh di mana selama 2 tahun nih sebagai duta museum kan. Agak PR juga ya. Jadi kayak ya udah yang penting kita bisa jawab aja, dan kebetulan alhamdulillah bisa jawab semuanya kayak gitu. Oke. Menarik. Tapi kalau misalnya nggak dapat duta museum itu cari apa? Duta sampo lain? Enggak Mas, kalau saya emang saya ikut seperti itu tuh emang niat saya ya saya nggak ada niatan kepikiran lolos gitu loh dalam benak saya. Kalau misalkan lolos ya udah saya bakalan maksimalkan apa yang bisa saya dapat. Artinya kan pasti kalau duta museum atau duta yang lain tuh relasi yang pasti kita harus cari ya teman-teman, pengalaman relasi dan juga hal-hal yang memang di situ kita nggak bisa dapatkan. Kita misalkan kita cuman ya mungkin kalau anak sekarang rebahan rebahan di rumah kayak gitu tuh beda banget pengalamannya. Atau kalau sepele di duta museum ini yang saya bisa pelajari banyak hal adalah ini sih, lebih kayak budayanya. Budaya di Jogja sendiri lebih kayak sekarang tuh saya merasa kalau generasi muda sekarang kayak kurang peka aja sih Mas dengan kebudayaannya. Dalam artian udah fokus sama perkembangan arus globalisasi, terus kayak apa-apa sedikit udah yang terlalu bawa ini kan Mas. Iya, saya udah terlalu membawa globalisasi yang harus seperti ini, tapi kadang mereka kurang peka dengan apa yang ada di sekitarnya kayak gitu. Oke. Ya meskipun nggak semua ya. Ya nggak semua, tapi sebagian besar sih Mas, saya bisa lihatnya kayak gitu. Tapi juga angel juga ya ngoreksi sebagian besar itu ya itu. Iya. Seperti itu. Maksudnya tuh yang sesepele ini sih Mas. Mungkin kalau kita lihat tuh pelajar-pelajar sekarang. Kan pelajar-pelajar sekarang tuh kalau mungkin zaman saya dulu tuh kita membara ya, kegiatan di sekolah tuh banyak event dan sebagainya. Nah, sekarang kan karena Covid kegiatannya kan jadi online. Jadi mungkin kayak kasus-kasus yang mungkin yang sekarang membawa remaja atau pelajar tuh
banyak banget Mas, karena emang di rumah kan online tuh malah pada akhirnya liburan kemana-mana kayak tiap hari nongkrong dan sebagainya itu malah apa ya kalau bisa dibilang ya kayak waktunya itu terbuang sia-sia gitu. Beda sama angkatan kita dulu yang memang kita nggak bisa menyalahkan keadaan sih, tapi sebenarnya juga kita harus lebih peka lagi terhadap apa ya zaman sekarang itu loh yang banyak sekali kan juga akhirnya itu tadi banyak yang nongkrong cuman pulang malam dan sebagainya, jadi kayak kegiatannya tuh bisa dibilang ya agak kurang ini ya daripada teman-teman kita atau zaman saya dulu kayak gitu. Jadi sudah seharusnya sebagai mungkin aktivis atau mungkin juga bisa kayak guru-guru di sekolah tuh lebih aware lagi tentang ya sebenarnya itu kita perlu memberdayakan anak-anak yang nganggur-nganggur di rumah ini atau mungkin yang sekedar online di rumah ini supaya bisa apa ya energi yang remaja ini tuh bisa tersalurkan dengan baik gitu sih Mas. Oke. Nek kembali lagi ke museum tadi, ya, museum itu ada sistem plotting atau milih untuk museum. Oke, jadi kalau duta museum sendiri itu kemarin kita sempat waktu sebelum malam pemilihan itu kita disuruh ngisi angket teman-teman. Jadi kita mau di museum mana, karena kan kebetulan juga kita masih belajar kan, ada yang jadi duta museum ini enggak KTP Jogja. Dalam artian buat teman-teman yang berumur 20 sampai 35 tahun yang penting berdomisili di Jogja, boleh banget buat daftar di duta museum kayak gitu. Jadi emang enggak semuanya itu putra daerah kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin ada 1-2 hal yang kan nggak tahu nih museumnya mana aja, apalagi kan 38 museum itu waktu itu banyak banget kan, jadi pasti ada yang nggak tahu. Jadi waktu isi angket tuh ada juga yang mungkin mengisinya tuh seketahunya aja. Misalkan saya pernah berkunjung ke Keraton, ke Vredenburg, ke mungkin Museum Biologi UGM mungkin, jadi dia juga bakal ngisi itu aja setaunya dia, atau mungkin karena dia udah dari awal nih, misalkan saya pengen Museum Avandi, ya udah dari dia pasti menempatkan Avandi itu nomor 1 kayak gitu. Tapi di balik itu semua yang menentukan kita dipilih di mana itu dinas teman-teman. Jadi mungkin dinas melihat dari background masing-masing, kan kita juga suruh ngumpulin CV. Jadi ya di situ dinas menempatkan kita dari sesuai dengan background masing-masing. Ya misalnya milih 3 museum nih ABC, belum tentu ABC ini dapat. Iya, karena kan misalkan nih museum kasih kan kalau museum yang kita kenal kayak Keraton atau Vredenburg tuh ya pasti semua orang tahu banyak dan yang daftar ya? Banyak yang daftar kan bisa jadi karena ya wah saya tahu di museumnya seperti itu, jadi saya daftar di situ. Jadi mungkin dinas juga bisa menempatkan di museum-museum yang emang nggak ada di list semuanya. Misalkan 38 orang ini nggak milih nih di salah satu museum ini, ya pasti kan ada kan, karena nggak tahu museumnya mana, kayaknya ditempatkan di situ kayak gitu. Jadi bisa aja dari 3 pilihan itu kita nggak ditempatkan di situ kayak gitu. Contoh misal saya ini. Oke. Kalau selama duta museum kan ada pelatihannya toh? Ada pembekalan Mas. Ada pembekalan ya. Nah ketika pembekalan itu apa ya? Terus ada sesuatu yang misalnya duta museum itu harus seperti ini loh ketika menjadi duta museum, terutama terkait dengan kegiatan yang ada di museumnya. Misalnya kalau museum A nanti harus memperlakukannya seperti ini, B seperti ini, atau berdasarkan kategorinya seperti itu, ada nggak? Jadi tiap museum itu pasti punya karakter masing-masing ya teman-teman. Itu pasti banget sih, karena kan juga ada yang namanya kepala museum. Nah tiap orang dari kepala museum itu juga ada yang beda-beda ya. Maksudnya ada yang kepala museumnya enak tuh dalam artian buat birokrasi, buat ngobrol gini enak. Ada yang harus saklek kayak ya saya sebagai kepala museum sama Anda yang hanya sebagai duta museum seperti itu kan pasti ada karakternya masing-masing. Nah kalau dari dibekali duta museum itu harus seperti apa sih? Yang pasti kita nggak jauh beda dari duta-duta yang lain. Dalam artian kita pasti harus memberikan contoh yang baik, memberikan gambaran seperti apa sih duta untuk mengenalkan dari museum-museum yang ada di Yogyakarta ini kepada masyarakat luas kayak gitu. Cuman yang menjadi beda adalah jadi kita masa baktinya sendiri 2 tahun teman-teman. Jadi kalau mungkin duta-duta lain itu setahun 2020, 2021 udah ganti. Kalau duta museum itu 2 tahun teman-teman. Jadi kita memang harus pegang kendali selama 2 tahun ini mempromosikan museum-museum yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini supaya lebih dikenal masyarakat lagi kayak gitu. Ini ada targetnya nggak? Target karena pariwisata ya, kayak semacam tentunya ada nggak asing dengan yang namanya target kunjungan wisatawan. Nah kalau museum ada targetnya juga. Nah itu pasti ada teman-teman, karena kan apalagi setelah COVID ini kan mati kan teman-teman. Dalam artian tuh mati ya ada kunjungan, tapi itu nggak sebanyak waktu sebelum COVID. Apalagi ada yang harus pakai PCR dan sebagainya. Kalau misalnya berkunjung ke suatu kota kan pasti mengaruhi dengan kunjungan museumnya ya, asal kunjungan wisatawannya datang ke kota tersebut. Nah jadi kalau duta museum ini memang yang diharapkan dari promosinya itu bisa menggait lebih banyak orang atau
wisatawan yang datang ke museum itu. Nah itu bisa dipantau lewat mungkin penjualan tiket atau juga itu buku yang kita harus isi setiap kita datang ke museum kayak gitu. Kan juga kalau misalnya di museum dia kan ada ini kan, nggak semua museum itu bayar. Ada yang gratis, benar-benar gratis, jadi cuma tinggal ngisi buku tamunya aja seperti itu. Nah, itu bisa dilihat dari perkembangan tiap bulannya seperti itu. Diharapkannya ya kunjungannya tambah seperti Tapi kalau angka nggak ada ya? Kalau target angka nggak ada. Yang penting ada kenaikan karena juga kita sendiri masih, dan alhamdulillah dinas juga masih aware kita masih dalam keadaan COVID seperti ini. Jadi memang yang ya udah paling nggak ada grafik naik ya. Nggak meskipun nggak harus signifikan tambah berapa, yang penting ada tambahan kunjungan seperti itu. Karena kan juga sekarang udah mulai banyak penerbangan dibuka dan juga udah mulai digampangkan kan untuk mau pergi kemana-mana. Jadi ya seenggaknya semoganya bisa kedepannya kita lebih baik lagi dan banyak wisatawan datang ke museum seperti itu. Ini pertanyaan terakhir nih. Biasanya pertanyaan terakhir itu panjang jawabannya. Wah, iya. Apa ini? Terkait sama programnya Seno sebagai duta museum, itu kamu mencanangkan program apa, Sen? Terutama untuk yang museum apa? Gempa Dr. Sarwidi. Oke, kalau program kerja yang saya canangkan sendiri itu pertama ya teman-teman. Jadi saya itu untuk 2 bulan ini masih observasi dari museum gempanya sendiri, karena kan saya basic pariwisata dan museum saya itu berbasis pendidikan dalam artian lebih ke bencana lagi, apalagi jadi bencana gempa. Jadi saya masih observasi kayak apa sih sebenarnya karakteristik museumnya, meskipun saya sudah tahu dasarnya memang pendidikan dan pengenalan kepada masyarakat luas terkait bagaimana penanganan gempa, tapi saya masih harus observasi lebih. Nah maka dari itu untuk program kerja yang saya dapat waktu saya pertama kali datang dan observasi itu, saya bisa ini mempromosikan museum gempa lagi. Dalam artian apa ya? Lebih ke mempernaikkan lagi, memperbaiki konten media sosialnya. Jadi karena memang konten media sosial yang ada di museum gempa sendiri masih dikelola oleh ini Mas, dari pihak karyawannya yang itu kebetulan hanya satu. Jadi karyawannya ada satu, ada kepala museum dan profesornya sendiri. Jadi kalau mungkin teman-teman bisa lihat dibuka Instagram museum gempa sendiri masih cukup apa ya, agak kurang gitu dalam artian untuk konten-konten yang mungkin lebih kekinian. Nah, saya mau memperbarui itu yang pasti, yang terutama yang dan jadi utama saya pasti mau memperbaiki itu. Dan setelah itu saya masih mau punya udah punya apa namanya kepikiran kolaborasi dengan berbagai macam instansi, mungkin kayak sekolah atau apa, untuk berkunjung ke museum gempa biar tahu teman-teman kayak bencana gempa itu seperti apa. Karena diharapkan dari Profesor Dr. Sarwidi sendiri, beliau ngendiko kalau misalkan diharapkan masyarakat Indonesia sendiri setelah berkunjung ke museum gempa tahu dan nggak takut tentang gempa. Kan mungkin kalau kita dulu waktu apalagi Jogja 2006 kan di pikiran kita gempa itu pasti mengerikan karena sangat waktu itu juga korbannya banyak ya teman-teman kita sendiri. Nah waktu setelah dari berkunjung dari museum gempa ini diharapkan kalau kita menganggap gempa itu bukan sesuatu yang mengerikan lagi, tapi memang jadi suatu hal yang memang apa ya, gempa itu sudah menjadi kodrat alam kayak gitu. Nah kita sebagai manusia itu harus berusaha mengurangi dampak dari gempa sendiri supaya tidak menimbulkan banyak korban jiwa kayak gitu. Nah itu mau tahu seperti apa tentang ke museum gempa. Oke. Menarik tadi bagian kolaborasinya. Iya. Nah, kolaborasinya itu seperti apa yang diharapkan? Kalau yang saya harapkan kolaborasinya, saya bisa berkolaborasi untuk museum-museum yang lebih konkret lagi, mungkin yang bisa apa ya, pendidikannya lebih unggul tuh mungkin ada di Museum Sains Taman Pintar. Di situ kan juga ada rumah gempa kan. Betul. Meskipun di tempat saya juga ada simulasi gempa, tapi itu nggak ada yang seperti yang di Taman Pintar yang ada rumah besar dan kita bisa masukin gitu. Dan juga ada di Museum Merapi. Museum Merapi itu juga ada gempa kan, karena juga gempa itu ada tektonik dan vulkanik. Nah, kita bisa bertiga berkolaborasi, kita bisa bikin mungkin bisa sosialisasi ataupun seminar, dan ataupun kita juga bisa bikin tour de museum. Kita datang ke museum-museum itu, kita bakalan bahas lagi lebih dalam mengenai apa itu gempa dengan expert-expert yang tentunya pasti sudah berpengalaman terhadap gempa ya, dan kita juga bisa mengenalkan apa yang menjadi target kita itu tadi, biar gempa tuh kalau misalkan ada gempa orang nggak takut. Jadi ya lebih ke ini sih Mas, bukan sosialisasi sih, kayak apa ya, intinya tuh saya ingin menyampaikan materi yang ada supaya masyarakat tuh lebih bisa mengenalnya tuh lebih baik tentang gempa gitu. Ataupun mungkin anggap aja gak harus berkunjung ke museumnya, tapi dengan mengikuti mungkin entah webinar, entah mungkin
atau tour de museum itu tadi, orang-orang bisa aware terhadap gempa kayak gitu. Yang sebenarnya bisa bikin virtual tour juga ya. Iya, bener banget. Kayak gitu. Itu coba di sana besok. Enggak, kebetulan saya baru penelitian virtual tour juga sih. Oh iya. Ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol banyak bisa kerja sama Mas kita Mas. Ya itu karena tadi saya bilang saya baru jadi dosen pembimbing lapangan KKN, jadi beberapa kali mungkin akan ke sana ya. Nanti mungkin mampir bentar gitu. Siap. Soalnya semester depan itu jadi tugas juga sih tempat KKN itu untuk pengembangan pariwisatanya terutama. Ya siapa tahu bisa kolaborasi nanti. Siap. Gitu ya, Sen. Nanti saya minta kontaknya Seno. Siap. Sama ini sebenarnya Instagramnya ada. Pengikutnya cukup banyak. Iya. Tapi memang mungkin kurang menarik ya. Iya, makanya itu yang menjadi program kerja yang saya garap, project saya nomor 1 itu. Siap. Oke, kalau gitu Seno, terima kasih banyak atas kedatangannya dan keren sekali Duta Museum. Alhamdulillah. Ya. Kira-kira itu dulu. Salam sehat dan bahagia untuk Seno dan keluarga. Matur nuwun. Mas. Iya, sama-sama.